kita ingin membuktikan bahwa support kita kepada saudara-saudara kita, para pensiunan, para pegawai negeri, bahwa uang bapak-bapak ibu sekalian hari ini yang pada saat itu dikorupsi oleh oknum, sekarang dikembalikan. Nah ini biar juga memberikan, memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen. Karena perlu kita ketahui bahwa PT Taspen ini adalah mengelola dana-dana yang dikumpulkan dari para pegawai negeri, ya begitu ya Pak Roni, dan juga pensiunan, dana pensiunan. Nah seperti halnya, karena saya juga anak seorang pegawai negeri pensiunan Pak, dana Taspen ini menjadi sebuah hal yang diharapkan ketika orang tua saya waktu itu pensiun. Dana Taspen inilah yang kemudian menolong keberlanjutan dari kehidupan kami waktu itu, sehingga bisa digunakan untuk membuka usaha kembali dan lain-lain. Sehingga pada hari ini dengan dikembalikannya uang yang diduga atau hasil tindak pidana korupsi, dalam hal ini yang dilakukan oleh para terdakwa atau terpidana saat ini, kita ingin membuktikan bahwa support kita kepada saudara-saudara kita, para pensiunan, para pegawai negeri, bahwa uang bapak-bapak ibu sekalian hari ini yang pada saat itu dikorupsi oleh oknum, sekarang dikembalikan kepada PT Taspen. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan ini bisa dikelola dan bisa terus tumbuh berkembang dari uang yang ada yang kembalikan ini, dan kebermanfaatannya akan lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita, para pegawai negeri, ASN, dan para pensiunan tentunya. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.394.268 rupiah yang telah disetorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal ya. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian, kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya, ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300 miliar. KPK memandang bahwa korupsi pada dana pensiun adalah salah satu kejahatan yang paling miris, karena korbannya adalah kelompok masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, ASN. Jadi ASN telah memberikan kemampuannya, hidupnya ya untuk melayani masyarakat, melayani negara. Tapi kemudian uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Seperti itu. Yang dengan uang pensiun itu akan menggantungkan keberlangsungan hidup di masa tuanya. Seperti tadi saya telah jelaskan bahwa tidak jauh-jauh saya ingin memberikan contoh ketika orang tua saya pensiun, dan orang tua saya bekerja di kecamatan yang nun jauh di sana di pedalaman, uang ini sangat berharga Pak Dirut, sehingga bisa digunakan untuk kembali menjadi modal usaha, dan ini sangat menolong. Nah ketika terjadi di korupsi ini tentu sangat miris, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengembalikan uang saudara-saudara kita tersebut. Dana Taspen bukan sekedar angka di laporan keuangan, tapi dana ini adalah tabungan hari tua jutaan ASN yang disisihkan puluhan tahun
lebih dari 4,8 juta ASN menggantungkan masa depannya pada pengelolaan Taspen. Jadi kami sangat berharap pengelolaan ke depan bisa lebih transparan dan bisa juga menghasilkan berkembangnya atau ekonomi dan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada rekan-rekan ASN. Artinya setiap rupiah yang dikorupsi sama halnya dengan merenggut penghidupan masa tua ASN se-Indonesia bersama keluarganya. Jika dikonversi nilai 1 triliun itu setara dengan membayar 400.000 gaji pokok ASN. Kira-kira seperti itu. Angka ini memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak potensi kerusakan akibat korupsi di sektor ini. Sehingga pemulihan aset ini bukan hanya tentang keberhasilan diserah terimakannya aset dari KPK kepada PT Taspen, namun juga ini adalah merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga para ASN, menjaga semangat para pejuang kita, para ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada negara tercinta kita ini. Bagaimana akan bisa melayani dengan tenang ketika tabungannya sendiri itu tidak jelas gitu, dikorupsi. Nah, dengan salah satu upaya kita mengembalikan hasil korupsi ini kepada PT Taspen, semoga saudara-saudara kita, para ASN dimanapun berada, di pelosok Indonesia yang terjauh sekalipun akan tetap bersemangat karena yakin bahwa masa depannya, yakin bahwa masa pensiunnya itu terjamin oleh PT Taspen. KPK juga berharap dari perkara ANS yang masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan ada penambahan nilai aset recovery. Jadi saat ini selain dari saudara Ekiawan, ada saudara ANS yang saat ini masih mengajukan banding. Kalau saudara Ekiawan tadi kan langsung menerima sehingga sudah inkrah ya, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, nanti dari perkara ini yang saudara NS tentunya masih bisa kita juga mendapatkan nilai aset recovery. Karena mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, tadi kerugiannya 1 triliun, sekarang yang ada di sini 800 sekian miliar, masih ada kira-kira 100 sekian miliar lagi. Ya nanti ini akan kita tentunya konversikan dengan aset-aset yang dimiliki saudara ANS untuk menutupi jumlah 1 triliun kerugian keuangan negara yang diderita akibat korupsi dari para terdakwa dimaksud. Hal tersebut agar kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan dari perkara Taspen ini. Selain itu pada saat ini KPK juga masih melakukan penyelidikan untuk tersangka korporasi yaitu PT IIM dalam kasus yang serupa. Karena kita juga mengkorporasikan ya PT IIM di perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Deputi yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka penyerahan barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen terkait dengan perkara pengelolaan dana investasi. Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Taspen kepada Bapak Roni Hanityo Apiantro. Kami persilakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.